Praktikum hukum kolom yaitu mengenai tentang pembuktian bunyi hukum kolom menggunakan virtual lab-pad. Video ini disusun dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum kelistrikan dan kemagnetan. Video ini disusun oleh kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama, Laurencia Natania Octaviani dengan NPM 20103030023, yang kedua, Sabila Koirina dengan NPM 201030356, yang ketiga, Ana Alifah Rahmawati dengan NPM 20103030062, dan yang terakhir, Ananda Octaviani Supekti dengan NPM 20103030110. Tujuan praktikum yang kami lakukan yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui gaya yang dihasilkan antar partikel seperti tolak-menolak atau tarik-menarik. Yang kedua, mahasiswa mampu membuktikan bunyi hukum kolom. Selanjutnya, landasan teori. Hukum kolom sebenarnya memiliki kemiripan dengan hukum gaya gravitasi. Namun, gravitasi terjadi gaya tarik-menarik. Sementara itu, hukum kolom menjelaskan mengenai besarnya gaya yang ditimbulkan dari interaksi yang terjadi antar muatan, di mana interaksi antar muatan ini seperti gaya tarik-menarik maupun gaya tolak-menolak. Lalu, hukum kolom berbunyi, besaran gaya tarik-menarik maupun tolak-menolak antara dua benda yang memiliki muatan akan mempunyai nilai yang berbanding lurus dengan muatan dari masing-masing benda, serta berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar partikel yang bermuatan. Dan bisa juga dilihat pada gambar apabila kedua muatan itu sejenis seperti positif dan positif, maka gaya yang dihasilkan akan tolak-menolak. Pada gambar kedua, kedua muatan bermuatan negatif, dan gaya yang dihasilkan yaitu tolak-menolak. Dan gambar ketiga, kedua muatan jenisnya berbeda, muatan pertama positif dan yang kedua negatif, sehingga menghasilkan gaya tarik-menarik. Selanjutnya, alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini yaitu yang pertama, laptop, kedua, internet, ketiga, buku, keempat, ballpoint, dan yang terakhir, aplikasi lab-pad. Berikut cara kerja praktikum pertama, gaya yang dihasilkan antar partikel muatan dengan jarak tetap. Praktikum kedua tentang pengaruh besar muatan terhadap gaya kolom. Dan cara kerja ketiga mengenai pengaruh jarak antar muatan dengan gaya kolom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang gaya yang dihasilkan antara partikel muatan dengan jarak tetap. Pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kedua, ketik di kolom pencarian seperti ini. Lalu pilih column length dan klik bagian macro scale. Yang keempat, atur jarak muatan dengan menggeser muatan ke kiri dan kanan hingga membuat jarak sebesar 3 cm dan dijadikan variabel kontrol. 1, 2, 3. Lalu, atur besar muatan pada char 1 dan 2 sebesar 2 dan 6. Lihat gaya yang dihasilkan. Gaya yang dihasilkan yaitu tolak-menolak. Selanjutnya, 6 dan min 4. Gaya yang dihasilkan yaitu tarik-menarik. Lalu yang ketiga, min 2 dan min 8. Gaya yang dihasilkan yaitu tolak-menolak. Catat hasilnya pada tabel yang sudah disediakan. Terima kasih.
Untuk percobaan yang kedua yaitu pengaruh besar muatan terhadap gaya kolom. Nah, pada praktikum ini terdapat 5 percobaan. Percobaan pertama yaitu dengan besar muatan min 4 dan 4. Kita ubah menjadi min 4, kemudian sin 4. Nah, arah tanda panah yang terbentuk yaitu saling menuju satu sama lain atau tarik-menarik dengan besar gaya yang dihasilkan yaitu 85.545 Newton. Kemudian praktikum yang kedua yaitu min 6 dan 6. Kita ubah menjadi min 6, kemudian sini 6. Nah, arah panah yang terbentuk yaitu masih sama, saling menunjuk satu sama lain atau tarik-menarik dengan kuat, dengan besar gaya yang dihasilkan yaitu 192.476 Newton. Kemudian praktikum yang ketiga yaitu dengan besar muatan 8 dan 8. Kita ubah menjadi positif 8. Sebelah sini juga 8. Nah, arah tanda panah yang dihasilkan yaitu tidak menunjuk satu sama lain atau berlainan arah atau tolak-menolak dengan besar gaya yang dihasilkan yaitu 342.179 Newton. Untuk percobaan yang keempat yaitu dengan besar muatan 3 dan 3. Kita ubah menjadi 3, sin juga 3. Nah, arah tanda panah yang dihasilkan yaitu masih sama, tidak menunjuk satu sama lain atau berlainan arah atau tolak-menolak. Namun yang tadi percobaan ketiga itu tolak-menolaknya sangat kuat sekali. Untuk percobaan yang keempat ini tolak-menolaknya hanya sedikit. Kemudian untuk percobaan yang terakhir yaitu dengan besar muatan min 2 dan min 2. Nah, untuk min 2 dan min 2 ini, tanda panah yang dihasilkan itu sama-sama berlawanan arah atau tolak-menolak atau bisa disimpulkan dengan netral. Karena tanda panah yang dihasilkan ini arahnya sangat kecil sekali atau tolak-menolaknya sangat lemah sekali atau bisa dengan netral. Dengan gaya yang dihasilkan sebesar 21.386 Newton. Jadi kesimpulan yang didapat yaitu muatan yang tidak sejenis maka akan menjadi tarik-menarik. Untuk muatan yang sejenis akan tolak-menolak. Kemudian untuk muatan yang sejenis namun memiliki besar muatan yang kecil maka akan netral. Contohnya pada percobaan terakhir yang tadi. Nah, ini percobaan yang terakhir ini sejenis namun memiliki muatan yang kecil, maka tanda arah panahnya ini kecil sekali mengarahnya atau netral. Mungkin sekian untuk percobaan kedua, akan dilanjutkan pada percobaan ketiga yang dilakukan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk praktikum yang selanjutnya itu mengenai pengaruh jarak antar muatan dengan gaya kolom. Kemudian ketik di kolom pencarian pad edu lalu pilih Markov Scale. Kemudian atur jarak muatan dengan menggeser muatan ke kiri dan ke kanan hingga membuat jarak sebesar 1 cm, 3 cm, 5 cm, dan 7 cm. Kemudian atur besar muatan masing-masing pada charge 1 dan charge 2 sebesar min 4 μc dan 6 μc, di mana charge 1 dan charge 2 ini bersifat tetap karena yang dicari yaitu pengaruh jarak antar muatan dengan gaya kolom. Jadi
yaitu berubah hanya jaraknya saja. Kemudian pastikan force values sudah terseimbang. Lalu amati tanda panah yang terbentuk dari kedua muatan serta besar gaya yang dihasilkan dari kedua. Amati panah ini dan catat hasil gaya yang dihasilkan. Lalu catat hasil pengamatan pada tabel. Untuk yang pertama yaitu I1 nya yaitu min 4 musuh, lalu yang kedua ada 6 musuh. Untuk jaraknya yaitu 1 cm. Menghasilkan gaya yaitu 1100,516 Newton dengan muatan saling tarik-menarik. Untuk yang kedua, R1 dan R2 nya tetap, sedangkan jaraknya yaitu 3 cm. Menghasilkan 239,668 Newton dengan muatan saling tarik-menarik. Yang ketiga, R1 dan R2 nya tetap dengan jarak 5 cm. Menghasilkan gaya yaitu 86,280 Newton dengan kedua muatan saling tarik-menarik. Lalu jarak 7 cm. Dan menghasilkan gaya 40 kedua muatan saling tarik-menarik. Sekian praktikum yang dapat kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.